Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun kebaikan yang hilang di sisinya. Bahkan sesuatu yang terlihat kecil di mata manusia tetap dicatat dan dihargai oleh Allah. Dalam surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, "Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya." Kadang kita merasa lelah berbuat baik karena tidak dihargai manusia. Sudah membantu tapi dilupakan. Sudah tulus tapi malah disalahpahami. Namun ayat ini mengajarkan bahwa ukuran kebaikan bukan dilihat dari besar kecilnya di mata manusia, melainkan bagaimana Allah menilainya. Senyumanmu, doamu untuk orang lain, menahan amarah, membantu tanpa diketahui siapapun, bahkan air mata sabarmu, semuanya tidak pernah sia-sia. Boleh jadi hari ini belum terlihat balasannya, tapi Allah tidak pernah lalai mencatat setiap ketulusan hati. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan mengembalikannya dengan cara yang paling indah. Karena itu, jangan berhenti menjadi baik hanya karena manusia tidak menghargai. Tetaplah menanam kebaikan meski kecil, sebab di sisi Allah tidak ada amal yang hilang. Sahabat Suara Hikmah, pernahkah kamu merasa sudah meminta kepada Allah dengan seluruh air mata yang kamu punya, sudah berdoa di malam yang paling sunyi, sudah memohon setelah setiap salat dengan suara yang hampir pecah karena menahan tangis, tetapi hidupmu tetap terasa berat dan tidak berubah sedikit pun? Kamu mencoba kuat di depan semua orang, mencoba tersenyum meski hati terasa kosong, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi semakin hari, justru ada rasa lelah yang perlahan tumbuh di dalam dada. Dan yang paling menyakitkan bukan tentang masalah hidupmu itu sendiri, melainkan perasaan seolah-olah doamu belum menemukan jalannya menuju pertolongan Allah. Sampai akhirnya ada malam ketika kamu mulai berbicara dalam hati dengan suara yang sangat pelan, sangat rapuh, dan mungkin tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun, "Ya Allah, apakah Engkau masih mendengarkanku?" Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya sedang membawa perang besar di dalam pikirannya sendiri. Ada orang yang setiap hari tertawa bersama teman-temannya, tetapi diam-diam pulang dengan hati yang hancur. Ada orang yang terlihat kuat menghadapi semuanya, padahal setiap malam ia tidur sambil memikirkan beban hidup yang tidak mampu lagi ia ceritakan kepada siapapun. Dan mungkin hari ini kamu juga sedang berada di titik itu. Titik ketika hidup terasa sangat melelahkan, ketika doa terasa menggantung di langit tanpa jawaban, ketika harapan mulai melemah sedikit demi sedikit karena terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa hidup orang lain terlihat begitu mudah, sementara dirimu seperti terus berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Tetapi ada sesuatu yang sering tidak dipahami manusia ketika sedang berada di titik paling lemah dalam hidupnya. Kita sering berpikir bahwa Allah hanya menjawab doa lewat keajaiban besar, lewat perubahan yang langsung terlihat, lewat keberhasilan yang datang dengan cepat, padahal Allah sering bekerja dengan cara yang sangat sunyi dan tidak disadari oleh hambanya sendiri. Kadang Allah tidak langsung mengangkat masalahmu hari itu juga. Kadang Allah tidak langsung memberi apa yang kamu minta saat itu juga. Tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu melalui jalan yang bahkan tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dan anehnya, jalan itu sering datang melalui orang-orang yang pernah kamu bantu ketika dirimu sendiri sebenarnya sedang terluka. Mungkin kamu pernah berada di fase hidup ketika kamu sendiri hampir menyerah, tetapi di saat yang sama masih sempat menghibur orang lain yang sedang menangis. Mungkin kamu pernah membantu seseorang bangkit, padahal hatimu sendiri sedang runtuh perlahan. Mungkin kamu pernah memberi sesuatu kepada orang lain di saat hidupmu sendiri juga kekurangan. Dan mungkin waktu itu kamu merasa apa yang kamu lakukan hanyalah hal kecil yang tidak berarti apa-apa. Tetapi kamu tidak pernah tahu bahwa di balik pertolongan kecil itu ada hati yang benar-benar merasa diselamatkan oleh kehadiranmu. Ada seseorang yang kembali punya alasan untuk bertahan hidup karena kata-katamu. Ada seseorang yang kembali percaya bahwa dunia belum sepenuhnya jahat karena sikapmu. Dan bisa jadi orang itu pulang sambil menangis dalam doanya, lalu menyebut namamu di hadapan Allah
dengan penuh ketulusan. Inilah yang sering tidak disadari manusia. Bahwa ada doa-doa tulus yang lahir dari hati orang yang pernah kita tolong. Doa yang mungkin jauh lebih jujur daripada doa kita sendiri. Doa yang keluar dari rasa syukur terdalam karena pernah dipertemukan dengan seseorang yang peduli di saat dunia terasa dingin dan tidak peduli kepada mereka. Dan ketika doa itu naik ke langit, Allah mendengarnya. Allah melihat siapa yang diam-diam menjadi cahaya bagi hambanya yang sedang gelap. Allah melihat siapa yang tetap memilih menolong meski dirinya sendiri sedang lelah. Allah melihat siapa yang tetap memberi meski dirinya sendiri belum punya banyak. Dan dari situlah kadang pertolongan mulai bergerak perlahan menuju hidupmu. Manusia sering mengira bahwa hidup hanya tentang usaha pribadi, tentang kerja keras, tentang strategi, tentang bagaimana mengejar impian sebesar mungkin. Padahal ada satu kekuatan besar yang sering dilupakan banyak orang, yaitu kekuatan doa tulus dari hati manusia lain. Ada orang yang hidupnya dipermudah bukan semata-mata karena ia hebat, tetapi karena ada banyak doa baik yang mengikuti langkahnya. Ada orang yang diselamatkan dari kehancuran karena dulu ia pernah menyelamatkan hati seseorang. Ada orang yang dipertemukan dengan jalan rezeki karena dulu ia pernah menjadi alasan orang lain tetap kuat menghadapi hidupnya. Dan mungkin selama ini kamu tidak sadar bahwa beberapa hal baik yang masih bertahan dalam hidupmu datang dari doa-doa orang yang pernah kamu bantu diam-diam. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum Allah beri, sampai lupa melihat berapa banyak kebaikan kecil yang sebenarnya sudah Allah siapkan untuk kita setiap hari. Kita sibuk menghitung masalah, sampai lupa bahwa mungkin ada banyak musibah besar yang sudah Allah jauhkan dari hidup kita tanpa kita sadari. Kita sibuk memikirkan kenapa doa belum terkabul, padahal mungkin Allah sedang menyusun jawaban itu melalui proses yang jauh lebih indah daripada yang mampu kita pahami hari ini. Karena Allah tidak pernah bekerja terburu-buru. Allah tahu waktu terbaik. Allah tahu hati kita belum siap menerima beberapa hal. Allah tahu kapan kita harus menunggu agar jiwa kita tumbuh lebih kuat. Dan Allah juga tahu bahwa kadang jalan tercepat menuju pertolongan adalah melalui ketulusan kita dalam membantu sesama manusia. Yang membuat hidup terasa begitu berat sebenarnya bukan hanya karena masalahnya, tetapi karena manusia terlalu sering merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Kita hidup di zaman ketika banyak orang terlihat dekat, tetapi sebenarnya saling asing. Banyak orang saling melihat tetapi tidak benar-benar peduli. Banyak orang sibuk dengan dirinya sendiri sampai lupa bahwa di sekelilingnya ada hati-hati yang hampir hancur karena terlalu lama memendam rasa sakit sendirian. Dan mungkin itulah sebabnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mau hadir untuk meringankan beban orang lain. Karena di dunia yang penuh ketidakpedulian ini, menjadi manusia yang masih punya hati untuk menolong adalah sesuatu yang sangat langka. Mungkin kamu tidak kaya. Mungkin kamu belum punya hidup yang sempurna. Mungkin kamu sendiri masih sering menangis diam-diam karena masalahmu belum selesai. Tetapi jangan pernah merasa kebaikanmu sia-sia hanya karena hidupmu belum berubah hari ini. Sebab setiap ketulusan selalu menemukan jalannya kembali. Setiap air mata yang kamu hapus dari wajah orang lain akan dicatat oleh Allah. Setiap hati yang pernah kamu kuatkan akan menjadi saksi di hadapan langit bahwa kamu pernah hadir sebagai alasan seseorang bertahan hidup. Dan percayalah, Allah tidak pernah melupakan itu. Ada alasan kenapa beberapa orang tetap memiliki ketenangan meski hidupnya berat. Ada alasan kenapa beberapa orang tetap dipertemukan dengan jalan keluar di saat semuanya terasa buntu. Kadang jawabannya bukan karena mereka paling kuat, tetapi karena mereka pernah menjadi jawaban doa bagi orang lain. Karena ketika kamu membantu orang lain bangkit, sebenarnya Allah sedang membangun jalan untuk kebangkitanmu sendiri. Ketika kamu menenangkan hati seseorang, sebenarnya Allah sedang menyiapkan ketenangan untuk hatimu sendiri. Dan ketika kamu menjadi alasan seseorang percaya bahwa hidup masih layak diperjuangkan, sebenarnya Allah sedang menyiapkan alasan baru agar kamu juga tidak menyerah menjalani hidupmu sendiri. Jadi jangan pernah lelah menjadi manusia baik hanya karena dunia tidak selalu menghargainya. Jangan berhenti menolong hanya karena kamu pernah disakiti.
Jangan berhenti peduli hanya karena hidupmu sendiri sedang sulit, karena bisa jadi, di balik semua kebaikan kecil yang kamu lakukan hari ini, ada pintu langit yang perlahan sedang dibukakan Allah untuk semua doa-doamu yang selama ini kamu tangiskan sendirian. Seringkali manusia hanya ingin doanya segera dikabulkan, tetapi tidak sadar bahwa Allah sedang membentuk hatinya terlebih dahulu sebelum memberikan apa yang diminta. Kita ingin masalah selesai secepat mungkin, ingin luka sembuh secepat mungkin, ingin hidup berubah hari itu juga. Padahal Allah tahu ada jiwa yang masih perlu dilembutkan, ada kesombongan yang masih perlu dihancurkan, ada hati yang masih perlu belajar ikhlas sebelum menerima jawaban dari langit. Karena tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Kadang Allah menunda karena Dia sedang mempertemukan doamu dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mampu kamu pahami hari ini. Dan seringkali jalan menuju jawaban itu dimulai ketika kamu memilih membantu orang lain di tengah kesulitanmu sendiri. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari orang-orang yang tetap memiliki hati lembut meski hidupnya keras. Mereka pernah dikecewakan, pernah ditinggalkan, pernah diremehkan, pernah merasa sendirian, tetapi anehnya mereka masih bisa peduli kepada orang lain. Mereka tetap membantu meski tidak punya banyak. Mereka tetap mendengarkan keluh kesah orang lain meski dirinya sendiri sedang lelah. Mereka tetap hadir bagi orang lain meski sebenarnya tidak ada yang benar-benar hadir untuk mereka. Dan justru orang-orang seperti itulah yang sering diam-diam dijaga Allah dengan cara yang luar biasa. Karena Allah melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Manusia hanya melihat tindakan kecilmu, tetapi Allah melihat isi hatimu saat melakukan itu semua. Allah tahu ketika kamu membantu seseorang bukan untuk dipuji. Allah tahu ketika kamu menghibur orang lain sambil menahan tangismu sendiri. Allah tahu ketika kamu memberi dengan hati tulus, meski sebenarnya hidupmu juga belum mudah. Dan setiap ketulusan itu tidak pernah benar-benar hilang. Semuanya naik ke langit. Semuanya disimpan oleh Allah. Semuanya akan kembali kepadamu pada waktu yang paling tepat. Kadang kita berpikir bahwa hidup berubah karena keberuntungan besar. Padahal banyak perubahan besar dimulai dari kebaikan kecil yang terlihat sederhana. Satu pesan yang kamu kirim untuk menguatkan seseorang bisa menjadi alasan dia tidak jadi menyerah. Satu bantuan kecil yang kamu berikan bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya hidup seseorang. Satu perhatian yang kamu anggap biasa bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi hati yang selama ini merasa tidak dianggap oleh siapapun. Dan ketika semua itu terjadi, ada doa yang lahir dari rasa syukur paling dalam. Ada nama kamu yang disebut dalam sujud seseorang tanpa kamu pernah mengetahuinya. Mungkin itulah kenapa ada orang yang hidupnya terasa tenang meski masalahnya tidak sedikit. Karena ada banyak doa baik yang mengelilinginya tanpa ia sadari. Ada banyak hati yang pernah ia bahagiakan, lalu diam-diam memohon kepada Allah agar hidup orang itu dijaga dan dimudahkan. Dan bukankah doa yang lahir dari hati yang tulus memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah? Manusia sering mengejar pengakuan dunia sampai lupa bahwa yang paling penting bukan tentang siapa yang melihat kebaikan kita, tetapi siapa yang mencatatnya di langit. Tidak semua kebaikan harus diketahui banyak orang. Tidak semua pertolongan harus dipamerkan. Justru seringkali, kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan diam-diam, tanpa kamera, tanpa pujian, tanpa harapan balasan dari manusia. Karena disitulah ketulusan benar-benar hidup. Dan anehnya, semakin tulus seseorang membantu orang lain, semakin Allah menjaga hidupnya dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia. Ada masalah yang tiba-tiba dipermudah. Ada rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka. Ada hati yang perlahan menjadi lebih tenang meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Semua itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cara Allah membalas setiap air mata yang pernah kamu hapus dari wajah orang lain. Kita hidup di dunia yang sering membuat manusia menjadi keras. Banyak orang akhirnya memilih cuek karena terlalu sering kecewa. Banyak orang akhirnya memilih hanya memikirkan dirinya sendiri karena takut disakiti lagi. Tetapi percayalah, sekeras apapun dunia ini, jangan sampai hatimu kehilangan kemampuan untuk peduli kepada sesama.
karena bisa jadi justru disitulah letak kemuliaan terbesar manusia di hadapan Allah. Ketika ia tetap memilih menjadi baik meski hidup tidak selalu baik kepadanya. Mungkin hari ini kamu sedang merasa lelah. Mungkin kamu sedang berada di titik ketika hidup terasa sangat berat dan doa-doamu belum menemukan jawabannya. Tetapi jangan biarkan rasa sakit membuatmu berhenti menjadi manusia yang peduli. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan hati yang lembut. Karena kamu tidak pernah tahu, mungkin ada seseorang di luar sana yang tetap bertahan hidup hari ini karena pernah bertemu denganmu. Dan bayangkan jika orang itu setiap malam mendoakanmu dengan tulus di hadapan Allah. Bayangkan jika air mata syukurnya menjadi saksi bahwa kamu pernah menjadi cahaya di hidupnya. Bayangkan jika Allah mendengar semua doa itu, lalu perlahan membuka jalan-jalan yang selama ini terasa tertutup dalam hidupmu. Bukankah itu jauh lebih indah daripada sekadar balasan dunia yang sementara? Kadang jawaban doa tidak datang dalam bentuk apa yang kita minta. Kadang Allah memberi sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Allah memberi hati yang lebih kuat. Allah memberi jiwa yang lebih tenang. Allah memberi orang-orang baik yang hadir di saat kita hampir menyerah. Dan semua itu sering datang melalui rantai kebaikan yang sederhana. Dari hati ke hati, dari doa ke doa. Dari pertolongan kecil yang akhirnya menjadi jalan datangnya pertolongan besar dalam hidup kita sendiri. Jadi jika hari ini kamu merasa doamu belum terkabul, jangan buru-buru berpikir bahwa Allah meninggalkanmu. Bisa jadi Allah sedang menyusun jawaban itu melalui orang-orang yang pernah kamu tolong. Bisa jadi ada doa-doa tulus yang sedang mengetuk pintu langit atas namamu. Bisa jadi pertolongan Allah sedang berjalan pelan menuju hidupmu, hanya saja kamu belum bisa melihatnya hari ini. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat, Allah tidak pernah salah memilih waktu, dan Allah tidak pernah membiarkan ketulusan hamba-Nya pulang dengan sia-sia. Ada satu hal yang sering tidak dipahami manusia ketika hidupnya terasa berat dan doanya belum juga menemukan jawaban. Kita terlalu fokus meminta pertolongan dari langit, tetapi lupa bahwa Allah sering menurunkan pertolongan itu melalui tangan manusia lain. Padahal sejak dulu Allah sudah menunjukkan bahwa siapapun yang meringankan beban saudaranya, maka Allah sendiri yang akan membuka jalan kemudahan untuk hidupnya. Karena di balik setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus, ada rahmat Allah yang bergerak diam-diam. Ada keberkahan yang mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi perlahan mengubah arah hidup seseorang tanpa ia sadari. Allah bahkan mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang di sisinya. Dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini bukan hanya tentang pahala di akhirat. Ayat ini juga mengajarkan bahwa tidak ada ketulusan yang sia-sia, tidak ada perhatian kecil yang hilang begitu saja, tidak ada air mata yang kamu hapus dari wajah orang lain yang tidak dicatat oleh Allah. Bahkan ketika manusia melupakan semua kebaikanmu, Allah tetap mengingatnya dengan sempurna. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu belum berubah. Kamu masih menangis dalam diam, masih memendam rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, masih berjuang sendirian sambil mencoba terlihat kuat di depan dunia. Tetapi siapa yang tahu bahwa di luar sana ada seseorang yang sedang mengangkat kedua tangannya setelah salat malam, lalu menyebut namamu dalam doa paling tulus karena pernah merasa ditolong olehmu. Dan ketika doa itu naik ke langit, Allah mendengarnya. Kadang kita terlalu meremehkan kebaikan kecil. Kita berpikir bahwa membantu orang lain harus menunggu kaya, harus menunggu sukses, harus menunggu hidup kita sempurna terlebih dahulu. Padahal, seringkali yang paling dibutuhkan manusia bukan harta besar, melainkan hati yang benar-benar peduli. Seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Seseorang yang mau hadir tanpa membuat mereka merasa sendirian. Seseorang yang membuat mereka kembali percaya bahwa dunia masih memiliki kebaikan. Dan bisa jadi, kamu pernah menjadi orang itu bagi seseorang tanpa kamu sadari. Mungkin hanya sebuah pesan sederhana yang kamu kirim ketika seseorang hampir menyerah menjalani hidupnya. Mungkin hanya sebuah pelukan yang membuat seseorang merasa dirinya masih berharga. Mungkin hanya kata-kata kecil yang kamu anggap biasa, tetapi bagi orang lain itu adalah alasan mereka tetap bertahan hidup sampai hari ini.
Dan dari situlah kadang Allah mulai membuka jalan-jalan kebaikan untuk hidupmu sendiri. Karena Allah sangat mencintai hamba yang meringankan kesulitan orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Betapa indahnya janji itu. Artinya setiap kali kamu memilih membantu orang lain meski hidupmu sendiri belum mudah, sebenarnya kamu sedang menanam pertolongan Allah untuk masa depanmu sendiri. Tetapi manusia sering tidak sabar. Kita ingin semua balasan datang hari ini juga. Kita ingin melihat hasil secepat mungkin. Padahal Allah bekerja dengan cara yang sangat dalam dan sempurna. Kadang Allah menyimpan balasan itu sampai waktu ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Kadang Allah membiarkanmu melewati proses panjang agar hatimu lebih kuat sebelum menerima apa yang selama ini kamu doakan. Dan mungkin inilah yang paling menenangkan, bahwa tidak ada satupun kebaikan yang benar-benar hilang di sisi Allah. Saat dunia tidak menghargaimu, Allah melihatmu. Saat manusia melupakan ketulusanmu, Allah mengingatnya. Saat kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, Allah sebenarnya sedang menyiapkan sesuatu di balik semua kesabaran itu. Ada orang yang hari ini hidupnya dipenuhi ketenangan bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena Allah menjaga hatinya. Dan penjagaan itu kadang datang dari doa-doa baik manusia yang pernah ia bantu, dari hati-hati yang pernah ia kuatkan, dari air mata syukur yang pernah jatuh karena kehadirannya. Jadi jangan pernah berhenti menjadi manusia baik hanya karena dunia terkadang terasa kejam. Jangan berhenti membantu hanya karena kamu pernah kecewa kepada manusia. Karena bisa jadi, di saat kamu menolong seseorang dengan tulus, pada saat yang sama, Allah sedang mengirim jawaban untuk doa-doamu melalui jalan yang belum mampu kamu lihat hari ini. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika hidupmu akhirnya dipenuhi ketenangan yang selama ini kamu cari, kamu akan sadar bahwa semua itu bukan datang secara tiba-tiba, tetapi karena Allah tidak pernah melupakan setiap hati yang pernah kamu bahagiakan di sepanjang perjalanan hidupmu. Semoga kita menjadi manusia yang diam-diam dicintai langit, karena pernah menjadi alasan orang lain tetap kuat menjalani hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin.